Tarawih itu dari bahasa Arabnya dari kata tarwihah. Rawaha yurawihu tarwihan, tarwihatan. Tarwihah atau tarwih itu satu istirahat. Kalau tarwihani dua istirahat. Kalau tarawih 3 kali istirahat atau lebih. Mengapa? Karena melaksanakan sholat malam ini dulu sampai istirahat, Pak. Sampai istirahat. Di zaman Umar bin Khattab, itu Umar bin Khattab menyuruh sahabat Ubay bin Ka'ab mengimami sholat. Dulu qiyamul Ramadan itu ketika dimulai secara berjamaah itu dimulai pada zaman Umar bin Khattab setiap malam Ramadan. Itu Ubay bin Ka'ab diutus oleh Umar bin Khattab suruh ngimami 11 rakaat, ada yang bilang 20 rakaat, 8 rakaat, dan ada yang bilang 20 rakaat. Cuman 11 rakaat sama witir ini sampai hampir subuh. Sampai hampir subuh. Maka hadisnya itu diriwayatkan hadisnya sampai ada salah satu sahabat yang pakai tongkat gara-gara lamanya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ahlu sidqi wal wafa, amma ba'du. Kepada Ketua BKM Masjid Babus Salam, kepada seluruh pengurus, kepada orang tua kami, para ustadz, yang semoga selalu diberi istiqomah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada ibu-ibu, adik-adik, yang semoga juga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sampai pada malam hari ini kita sudah malam yang ke-10, ya Pak ya. Alhamdulillah. Cuman kita berharap kawan-kawan kita yang berguguran kembali balik ke masjid. Ini kayaknya sudah ada kemajuan. Kemarin penuh sampai belakang, sekarang sudah maju. Berarti ada kemajuan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu yang mulia, ada hadis yang selalu kita dengar ketika di bulan suci Ramadan, yaitu tentang qiyamul Ramadan, tentang sholat yang dilakukan di malam-malam bulan suci Ramadan. Yaitu hadis yang berbunyi, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa melakukan qiyamul Ramadan dengan dasar iman wa ihtisaban, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ulama hadis menafsiri makna dari iman di sini adalah meyakini pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada setiap kita yang mau melakukan qiyam di bulan suci Ramadan. Apa makna wahtisaban? Al-ihtisab maknanya adalah kita itu
ketika melakukan qiyamul Ramadan itu dengan muqbilan lahu, benar-benar hati ini menghadap kepada Allah, wa khasyi'an lillahi ta'ala, dan hati ini khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mensyaratkan dua hal agar kita mendapatkan ampunan atas qiyamul Ramadan yang kita lakukan. Yang pertama adalah imanan, yang kedua adalah ihtisaban. Dasar pertama qiyamul Ramadan, sholat malam di bulan suci Ramadan yang kita lakukan adalah imanan. Artinya tadi apa Bapak Ibu? Meyakini pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada kita semua. Yang kedua al-ihtisab, artinya apa tadi? Khusyuk dan benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dua ini sudah kita pegang, maka akan kita dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, istilah qiyamul Ramadan sekarang menjadi tarawih. Dulu di zaman Nabi belum ada istilah tarawih, belum ada. Jadi di zaman Nabi apa? Nabi bahasanya qiyamul Ramadan, sholat di malam hari. Jadi tidak ada istilah tarawih di zaman Nabi. Yang ada maka hadisnya man qoma ramadhana, barang siapa qiyamul lail, mendirikan atau berdiri karena sholat di malam bulan suci Ramadan. Bukan, tidak ada hadis yang menjelaskan barang siapa tarawih di malam hari, nggak ada. Karena memang zaman Nabi tidak ada istilah tarawih. Muncul istilah tarawih setelah zaman Umar bin Khattab. Tarawih itu dari bahasa Arabnya dari kata tarwihah. Rawaha yurawihu tarwihan, tarwihatan. Tarwihah atau tarwih itu satu istirahat. Kalau tarwihani dua istirahat. Kalau tarawih 3 kali istirahat atau lebih. Mengapa? Karena melaksanakan sholat malam ini dulu sampai istirahat, Pak. Sampai istirahat. Di zaman Umar bin Khattab, itu Umar bin Khattab menyuruh sahabat Ubay bin Ka'ab mengimami sholat. Dulu qiyamul Ramadan itu ketika dimulai secara berjamaah, itu dimulai pada zaman Umar bin Khattab setiap malam Ramadan. Itu Ubay bin Ka'ab diutus oleh Umar bin Khattab, suruh ngimami 11 rakaat, ada yang bilang 20 rakaat, 8 rakaat, dan ada yang bilang 20 rakaat. Cuman 11 rakaat sama witir ini sampai hampir subuh. Maka hadisnya itu diriwayatkan, hadisnya sampai ada salah satu sahabat yang pakai tongkat gara-gara lamanya berdiri. Memang 11 rakaat cuman, tapi bacaannya 1 rakaat sampai Al-Baqarah siap 2 juz 4 lembar. 1 juz kalau dibaca tartil, kalau awak yang baca, kalau kita yang baca setengah jam tartil. 1 juz, 2 juz 1 jam, 4 lembar, bikinlah setengah jam. Berarti 1 rakaat sampai 2 jam setengah. Mari kita nanti coba sholat sesuai sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 rakaat 2 jam setengah. Insya Allah Bapak Ibu mundur alon-alon. Baru dengar surah dibaca sudah perasaan gak enak ini, kayaknya ini. Alif Lam Mim
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baru awal ayat dibaca langsung hancur lah ini. 2 jam setengah lah ini. Mau mundur sudah terlanjur takbir kan gitu. Maka Bapak Ibu yang mulia, Umar bin Khattab kalau menyuruh 20 rakaat itu ayatnya pendek-pendek. Tapi rakaatnya ditambah 20 rakaat tapi ayatnya pendek-pendek. Kalau 11 rakaat bacaannya panjang-panjang. Alhamdulillah sekarang kita orang-orang pinter ya 11 ya bacaannya Alhamdulillah. Tapi tidak masalah, itu pun sah karena pendapat ulama banyak. Itu pun sah. Tapi yang harus kita ingat bahwa sholat di malam bulan suci Ramadan kalau ingin mendapatkan ampunan dari Allah, tadi 2 yang harus kita garis bawahi, imanan wahtisaban. Imanan tadi artinya apa? Meyakini pahala yang dijanjikan Allah. Yang kedua ihtisaban, khusyuk. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sholat itu khusyuk apa enggak? Nah, kalau kita sholat di malam hari ini, yakin enggak kita akan mendapatkan ampunan dari Allah? Alhamdulillah. Khusyuk enggak? Kalau awal khusyuk saat, tapi kalau imamnya mulai ngulah, bacaannya dipanjang-panjangkan, itu mulai enggak khusyuk saat. Udah capek, witir, tinggal witir, bacaan yang panjang. Maunya kalau witir, bacaannya pendek, nah kaki udah lemes. Bacaannya panjangkan, sabihislah. Yang kedua, hal ataka hadisul ghasyiyah, kan kaki udah lemes. Makanya insya Allah nanti kita baca inna a'toinakal kautsar. Yang kedua, wal asri, biar cepet ya. Bapak Ibu yang mulia, penyebab Umar bin Khattab mengumpulkan dulu di Masjid Nabawi itu, nampak sama Umar bin Khattab sholatnya itu berkelompok-kelompok, siji kelompok. Jadi Umar bin Khattab nggak sedap ini nampaknya. Lebih enak kalau digabung jadi satu. Cuman ada yang menginspirasi. Sebenarnya bukan itu penyebab Umar bin Khattab mengumpulkan. Dikatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Ali bin Abi Thalib itu bilang, sebenarnya innama akhadha Umar bin Khattab hadhihi tarawih li hadisin sami'ahu minni. Sebenarnya Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat kita sholat tarawih berjamaah di masjid itu karena pernah mendengar hadis dari saya, kata Ali bin Abi Thalib. Bukan Ali saya, Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi pernah bersabda dan saya dengar, kata Ali bin Abi Thalib, inna lillahi maudi'an, inna lillahi haulal arsy maudi'an. Wes bahasa Arab nggak panjang, nggak hafal isin aku. Bahasa Indonesia ya. Sesungguhnya Allah punya tempat di sekitar ars, haulal ars. Yang ars di tempat di samping ars ini, sekeliling ars ini terbuat dari cahaya. Fiha malaikah, di sana malaikat sangat-sangat banyak. La yusi adadahum ilallah, tidak bisa menghitung jumlahnya saking banyaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jumlah malaikat yang ada sekitar tempat di arsy itu ribuan, bisa jutaan, bisa mungkin miliaran. Hanya Allah yang tahu. Nah, ketika malam-malam bulan suci Ramadan, ketika masuk bulan suci Ramadan, malaikat-malaikat yang jumlahnya sangat banyak ini meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk turun ke bumi. Untuk turun ke bumi, minta izin kepada Allah agar bisa sholat berjamaah bersama Bani Adam, bersama manusia. Jadi di sini itu ada malaikat, Bapak Ibu.
Barang siapa kok menyentuh malaikat atau malaikat menyentuh kita yang ada di masjid ini, yang ikut sholat, kata Ali bin Abi Thalib, sa'ida sa'adatan lam yasqa la yasqa abadan, maka akan beruntung dengan keberuntungan yang tidak ada kecelakaan setelahnya selama-lamanya. Artinya celaka ini tidak meninggal kecuali husnul khotimah. Maka inilah yang dijanjikan oleh Allah dalam hadis, salah satunya kalau mau qiyam Ramadan bersamaan kita nanti bersentuhan dengan malaikat, maka kita akan mendapatkan keberuntungan sampai wafat kita. Amin Allahumma. Dan kita tidak akan meninggal kecuali husnul khotimah. Maka dari itu sayang sekali jika ada saudara-saudara kita baru malam kedua wis mundur alon-alon, malam ketiga sudah pamit, malam keempat sudah nggak nampak. Padahal setiap malam malaikat turun ke bumi hanya untuk ikut sholat berjamaah bersama kita. Ya nggak ngerti, nggak nampak. Seumpama nampak kita malah nggak jadi sholat, ya kan? Alhamdulillah, kita semua masih diberikan Allah istiqomah. Semoga kita semua itu sampai akhir 30 Ramadan selesai masih betah ikut sholat malam. Amin Allahumma amin. Sholat malam, judulnya sholat malam. Sholat malam itu ya sholat yang dilakukan di malam hari. Sebelum tidur, setelah tidur tetap namanya sholat malam. Tapi beda sholat tahajud. Sholat tahajud setelah tidur. Apakah setelah sholat tarawih ini dan witir, nanti setelahnya kita bangun sebelum sahur boleh sholat tahajud? Maka ulama mengatakan boleh. Kenapa tidak boleh? Tapi ingat, kalau bisa tidak usah witir lagi. Kenapa? La witroni fi lailah wahidah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau sudah ditutup dengan witir, nanti bangun sholat lagi tahajud, tidak usah sholat witir lagi. Bapak Ibu yang mulia, maka inti dari yang disampaikan pada malam hari ini adalah sholat kita mohon dikerjakan dengan keyakinan bahwa kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, benar-benar kita khusyuk menghadap kepada Allah. Setiap bacaan kita nikmati. Kenapa? Kok kita disuruh sholatnya malam? Kok enggak siang? Kalau malam kan enak Ustadz, bisa minum. Bukan begitu masalahnya. Kalau siang dan malam bedanya. Kalau malam itu ayatnya inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'au wa aqwamu qila. Karena di waktu malam itu lebih tepat untuk khusyuk, lebih mudah untuk khusyuk dan lebih berkesan di dalam hati. Ibadah yang kita lakukan di malam hari itu lebih mudah khusyuk dan lebih berkesan di dalam hati. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'au wa aqwamu qila. Makanya sholat di malam hari. Kalau tahajud saat kan malam juga, ayatnya beda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak ila akhir ayat. Maka Bapak Ibu yang mulia, mari kita laksanakan sholat ini dengan sekhusyuk-khusyuknya, dengan menikmati walaupun 11 tapi yang kalau bisa kita 11 tapi berkualitas dengan bacaan yang tartil dan menikmati setiap rakaat, setiap bacaan yang kita lakukan. Karena tetangga saya di Jawa ini udah siap ini. Tetangga saya di Jawa ini 5 menit, 7 menit. Biasanya 7 menit, Bu, tapi karena pandemi dikurangi 6 menit cuman. 6 menit 20 rakaat. Nah, itu kecepatan 4 giga.
Kasihan nenek-nenek, mungkin setengah jalan udah putus itu pinggangnya, nggak sanggup. Saya pernah di sana dulu, saya ikut sholat yang 20 yang cepat begitu. Itu benar-benar kerasa. Saya yang masih muda kerasa. Ya. Imamnya nggak ada, imam yang mato-ato nggak akan kuat itu, karena bacaannya luar biasa. Itu Fatihahnya saja sampai ada model-model, ada yang 3 nafas, ada yang 2 nafas, ada yang sekali nafas, ada yang malah nggak bernafas sama sekali. Itulah yang akhirnya ninggal itu. Ya serius, 3 nafas itu masih ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Yasin. 3 nafas. Sekali nafas ono. Maka saya tahu karena saya pernah ikut. Bapak Ibu yang mulia, kita jangan seperti itu. Karena Nabi pernah nampak sahabat sholat. Nabi sahabat sholat di depannya, sholatnya itu kayak ayam notoli makanannya. Akhirnya Nabi setelah siap, sahabat ini dimarahi. Ulangi sholatmu, kau itu belum sholat. Udah ya Rasul, udah, ulangi sholat meneh. Setelah sholat selesai, masih gitu lagi diulangi, sama kayak yang tadi. Irji sholataka fa innaka lam tusolli. Kamu itu belum sholat, ulangi lagi, sholat lagi. Sampai 3 kali, ya Rasul, aku bisa sholatnya cuman seperti ini. Kalau kamu mau sholat, itu jangan begitu. Kamu menghadap kiblat yang tenang, baru kemudian takbir, baca surah Al-Fatihah, baca ayat yang kamu bisa dengan tenang, rukuk tumakninah, iktidal tumakninah. Jangan seperti itu. Nabi nampak orang sholat seperti itu marah. Mungkin kalau Nabi hadir ikut sholat yang 6 menit dalam 20 rakaat, mungkin sudah dipukuli semua itu. Ini satu sahabat, itu berjamaah, bayangkan. Cemana kita mau sholat yang benar-benar mendapatkan imanan, sahabat mendapatkan ampunan dari Allah. Syaratnya kita sudah tahu, imanan sahabat. Kalau sholat kayak gitu tadi, saya rasa belum bisa ihtisaban dengan khusyuk benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ini ngomongin orang sana terus nanti malah dosa kita. Semoga kita semua bisa melaksanakan sholat malam ini, sholat tarawih ini dengan benar-benar khusyuk dan yakin bahwa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa istiqomah sampai akhir. Kalau bisa tidak cuman di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan kita juga mau melaksanakan sholat sunnah. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.